Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tayyibin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ashabal fadilah al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para asatizah yang saya hormati dan saya muliakan. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Habib Muhammad bin Muhammad Bakir Al-Apos, Habib Muhammad Bakir bin Yahya, Kiai Haji Muhammad Shalih Rahmani, Kiai Haji Mahfud Bayyib, Kiai Haji Abdillah Manaf, Kiai Haji Satri Amtuh, dan beberapa asatidz lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Hafizahullah ta'ala wa rohah. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, wabil khusus Ustadz Haji Rahmatullah beserta Ustadz Haji Muhammad Amin, Ketua Sholat Subuh Gabungan Sekecamatan Pancoran, akhirnya Ustadz Ahmad Baihaqi, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Hari ini kita bisa melaksanakan dan mendengarkan taklim, menyerap ilmu dengan baik. Allah sampai saat ini memberikan keamanan kepada kita, kenyamanan dan ketentraman. Jika bangsa Indonesia dilanda peperangan, jika bangsa Indonesia dilanda pertempuran, niscaya kita tidak akan bisa berkumpul menunaikan sholat subuh berjamaah. Niscaya kita tidak akan bisa melaksanakan taklim dengan leluasa. Sampai hari ini, karena Indonesia diberikan negeri yang aman, negeri yang damai, kapanpun kita sholat berjamaah tidak ada yang ganggu. Kapanpun kita sholat subuh berjamaah tidak ada yang ganggu. Kapan saja kita baca Quran tidak ada yang ganggu. Kapan saja sholat tahajud tidak ada yang ganggu. Kapan saja memperingati peringatan Maulid Nabi tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alangkah durjananya ketika kita dikasih keamanan, disia-siakan keamanan tersebut dipakai maksiat. Alangkah durhakanya ketika kita dikasih keamanan, kita dipakai untuk durjana, melaksanakan kebahilan. Saudara sekalian, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, per hari ini korban yang sudah tercatat secara real sudah mencapai 11.300 orang. Angka bukan sedikit, saudara, angka yang besar. Nyawa yang hilang, nyawa yang melayang 11.300, saudara. Belum yang luka, belum yang dirawat di rumah sakit, belum yang hilang dan lain sebagainya. Kenapa? Akibat kekejian, kebiadaban dan kepemisahan Zionis Yahudi Israel, saudara-saudara sekalian. Satu ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW menunaikan sholat sunnah 2 rakaat di rumah Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah salah satu istri baginda Nabi. Rasulullah menunaikan sholat sunnah berjamaah. Rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, rukuknya lama, sujudnya lama. Rakaat yang kedua yang dibaca
surat Al-Imran. Rukuknya hampir sama dengan bacaan Al-Imran, sujudnya hampir sama dengan bacaan Al-Imran. Kemudian setelah menunaikan 2 salam, Sayyidah Maimunah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya suamiku tercinta, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, aku menyaksikan engkau menunaikan sholat sunnah 2 rakaat begitu lama. Rakaat pertama yang kau baca Al-Baqarah, rakaat kedua yang kau baca adalah Al-Imran. Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Wahai Maimunah, wahai istriku tercinta, aku tidak khawatir dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, aku tidak khawatir dengan Masjidil Haram. Siapapun orangnya, apapun negaranya yang coba-coba menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah, Toyol Ababil, tentara Allah yang akan melindungi dan menjaganya. Aku tidak khawatir, aku tidak takut dengan Madinah Al-Munawwarah. Siapapun orangnya, apapun negaranya yang coba-coba menghancurkan Madinah Al-Munawwarah, ayyadahumul malaikah, tangan-tangan malaikat akan dibentangkan untuk menjaga Madinah. Tapi aku takut, aku khawatir dengan Baitul Maqdis, dengan Al-Aqsa, dengan Palestina. Kenapa? Di Palestina tidak ada Toyol Ababil, di Palestina tidak ada ayyadahumul malaikah. Yang ada di Palestina di aidikum nas, tangan-tangan dari umat Islam, tangan-tangan dari umatku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan saudara, di aidikum nas, tangan-tangan manusia, tangan-tangan umat Islam. Tangan maknanya bisa pegang bom untuk melempar bom ke musuh. Tangan maknanya bisa angkat senjata untuk membunuh musuh. Tangan maknanya bisa untuk angkat doa. Kata-kata Israel di dalam Al-Quran disebutkan 33 kali. Israel itu kata Allah, kelompok-kelompok manusia yang goblok, kelompok-kelompok manusia yang bodoh. Innahu qaumun tajhalun. Mereka adalah orang-orang, kaum-kaum yang bodoh. Kenapa seolah-olah Israel jadi pinter? Kenapa seolah-olah Israel jadi hebat? Digandeng dengan kata Bani Israel. Kata Bani Israel tercantum di dalam Al-Quran 41 kali. Siapa yang jadi baninya? Di situ ada Amerika, di situ ada Inggris, di situ ada Prancis, di situ ada Australia, di situ ada Belgia dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, terus bagaimana solusinya? Tumpahnya darah kaum muslim di Palestina adalah bagian daripada tumpahnya darah umat Islam di Indonesia. Porak-porandanya harta yang ada di Palestina bagian daripada porak-porandanya harta umat Islam yang ada di Indonesia. Anak-anak kecil dibunuh, anak-anak kecil dibantai, ibu-ibu dibunuh, rumah sakit dibombardir, jalur Gaza lumpuh, tidak ada aliran listrik, makanan, logistik diboikot. Kita di Indonesia bisa makan dengan kenyang, kita di Indonesia bisa tidur dengan nyenyak. Padahal kata Nabi, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mau tahu urusan sesama umat Islam, mereka adalah bukan golongan kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, sekecil apapun kita harus ikut andil peduli dengan Palestina. Palestina adalah bumi umat Islam ketiga yang menjadi tanah suci, tempat dimi'rajkannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Palestina kelak tempat berkumpulnya miliaran manusia ketika dibangkitkan di alam kubur yang disebut di alam mahsyar. Letaknya adalah di Palestina sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, solusinya bagaimana agar kita ikut andil? Minimal ada 5 solusi. 1, yang punya nyali, yang punya keberanian, yang mau bela Palestina, yang mau bela Islam, yang mau jihad, mau syahid, mau menang, berangkat ke Palestina. Alhamdulillah dari beberapa
pemuda-pemuda kita dan orang-orang tua kita di Jawa Barat, di Banten, di Lampung, mereka sudah mulai berangkat satu persatu pergi ke Palestina membantu. Kalau resmi pemberangkatannya tidak akan diizinkan oleh pemerintah, tapi mereka selalu memberikan laporan kondisi tentara Israel begini, kondisi mayat begini, dan lain sebagainya. Yang punya nyali, yang punya keberanian, yang siap untuk menang dan bersimbah darah, bela Palestina, bela Al-Aqsa, dan bela umat Islam. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, nggak punya nyali, nggak punya keberanian untuk berangkat karena takut mati, karena nggak ada biaya, nggak ada transportasi dan lain sebagainya, maka bantu sesuai dengan kemampuan kita, baik logistik maupun dana. Setiap Jumat dan setiap waktu, di Banten, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di beberapa tempat, mereka mengedarkan bantuan untuk kepentingan Palestina, baik secara resmi maupun secara informal lewat ormas-ormas.